Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani porang. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel sahabat tani porang. Di kesempatan sore hari ini sahabat tani, saya ingin berbagi tentang budidaya porang. Tapi di video saya kali ini saya ingin membagikan video kiriman dari sahabat tani porang yang berada di Palembang, tepatnya di Blintang BK5 yang tahun ini beliau menanam porang dari bibit biji bunga dan sekarang berumur sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan. Dan kemarin beliau mengirim beberapa foto dan video ke saya, dan saya lihat pertumbuhannya sangat bagus. Dari biji bunga itu sepertinya mengimbangi dengan pertumbuhan dari katak isi 200. Jadi sesuatu hal yang sangat menarik. Jadi saya ingin membagikan ke sahabat-sahabat tani yang mungkin di tahun depan punya keinginan menanam porang dari biji bunga. Jadi kita bisa menirukan apa yang dilakukan oleh Pak Syukur. Jadi beliau ini namanya Pak Syukur, dalam beliau menanam porang. Jadi simak videonya sampai selesai sahabat tani, sehingga kita mampu menyerap ilmu atau tip yang diberikan oleh Pak Syukur. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani porang, khususnya di Oku Timur, Palembang, Sumatera Selatan, dan di seluruh Nusantara. Sore ini hari Jumat tanggal 17 Desember 2021, saya ingin berbagi cara penanaman spora ataupun biji bunga yang tanaman ini yang saya tanam di akhir bulan 9. Perkembangannya kayak gini. Kenapa kok bisa kayak gini? Perkembangannya sesubur ini. Ini tunas kedua. Nah, yang satu itu tunas ketiga. Saya tanam tidak bersamaan, tapi melalui satu bulutan atau 2 bulutan, besok lagi. Adapun untuk penanaman spora ini ataupun biji bunga, kita medianya tidak memakai kohe ya. Media kita tidak memakai kohe, tapi melainkan solid, arang sekam, solid, dolomit. Kuncinya di media tanam, pengolahan lahan. Satu di media tanam, itu kohe. Kita nggak pakai memang kohe, itu solid saya pakai, arang sekam, dolomit. Kalaupun toh mau pakai kohe boleh saja, tapi dengan catatan difermentasi dulu. Itu satu untuk lahan. Kedua, pembibitan ataupun bibit yang mau kita tanam, spora ataupun bunga, biji bunga yang kita tanam, itu betul-betul dihasilkan dari hasil yang sudah tua, atau betul-betul bibit itu merah, kuning, merah, terus beransur sedikit demi sedikit kita ambil. Itu caranya kita mengambil bibit spora. Bibit yang bagus menurut saya bibit yang tua. Bibit yang tua, bukan bibit yang besar, tapi bibit sudah tua. Dengan istilahnya tuh betul-betul masak ataupun
sudah betul-betul tua kita ambil. Itu dengan cara sedikit demi sedikit, bukan sekaligus kita potong apa gimana ya. Itu kedua. Saya ingin berbagi kenapa bibit spora kok daunnya bisa kayak gini, tebal-tebal dan batangnya sudah tinggi. Ini tingginya kalau spora ini yang bibit pertama paling 1 cm 2,5 cm. Tunas yang kedua 35 cm. Tapi dengan tunas ketiga, oke kita lihat. Nah, ini tunas ketiganya. Tunas ketiga sudah begini besar, satu ibu jari saya. Ini ibu jari saya sendiri sudah besarnya kalah batangnya. Dan tinggi dia 65 cm atau 3 jengkal lebih dikit. Nih spora saya nih. Nih batangnya tunas ketiga. Ini baru tunas ketiga. Daunnya boleh dikatakan dengan kata super pun nah, boleh melawan ini. Jangan kata super, kata mini apalagi. Nah, dan untuk pemberian pupuk lanjutan itu saya tidak memakai kimia, cuman saya pakai POC plus cuka kayu. Lihat daunnya yang sudah tua, tebal bener, betul-betul tebal. Nah, hijaunya hijau botol tua bener, yang sudah tua. Nah, ini rumput ini tidak perlu saya cabuti lagi. Kalau rumput itu pemberiannya aplikasi cuka kayu plus POC, apapun jenis POC nya ya, entah apa jenis-jenisnya, atau dari urin apa, urin kelinci pun boleh. Kalau saya POC ataupun PSB yang kita campur dengan cuka kayu. Aplikasian POC itu jaraknya paling min itu seminggu, paling cepat itu seminggu sekali ataupun 15 hari sekali, itu rutin. Jadi lihat ini daun-daunnya, ini tunas kedua. Dan kalau boleh saya bicara masalah bibit spora atau bunga porang ini lebih mudah rawatannya, lebih mudah bagi saya loh, bagi saya lebih mudah untuk merawatnya. Cuman dengan pupuk POC, semprot ataupun kocor plus cuka kayu, itu tidak ada satupun dari sekian puluh ribu batang ini, itu enggak ada satupun namanya bercak daun kalau di spora. Tapi kalau di katak mini isi 500 up, nah, sudah siap-siap. Nah gitu, untuk kawan-kawan yang ingin mengembangkan bibit dari bunga porang. Saya Bapak TB dari Oku Timur. Ini betul-betul saya mau mengembangkan porang ini dari bibit spora. Contohnya tunas ketiganya cukup besar-besar, tingginya yang tunas ketiga 65 cm. Nah, ini 3 jengkal lebih. Ini daunnya. Ini saya tidak memakai solid, tidak memakai kohe. Saya memakai arang sekam full arang sekam solid dolomit. Ini tanaman saya ini enggak seberapa luas, cuman di areal sekitar 500 meter persegi. Cuman ada 10 bulutan ataupun 11 bulutan. Satu bulutan itu saya estimasi kemarin 3.000-an. 3.000 sampai 3.500 biji spora.
ini perawatannya sangat-sangat mudah dan sangat-sangat gampang bagi saya. Dan ini atas yang wajib paranet, kita dikasih naungan paranet ya. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ingat, satu, pemilihan bibit yang berkualitas, dalam arti bibit itu tua untuk biji bunga. Kedua, media tanam itu full organik. Kalaupun mau pakai kuhe, tapi yang sudah difermentasi, dengan catatan full mengasih media tanam itu ataupun pemberi pupukan dasar dengan dolomit, arang sekam itu kasihkan full, jangan setengah kalau ingin berhasil. Nah, itu kuncinya di media tanam. Oke, saya mungkin cukupkan sekian. Kalau ada salah-salah kata, saya pribadi, saya Bapak TB mengucapkan mohon maaf jikalau ada kesalahan dalam salah-salah kata saya. Mungkin ini bisa jadi motivasi kawan-kawan semua yang ingin membudidayakan porang dari biji spora. Saya dari Oku Timur, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses petani porang Oku Timur, satu Indonesia.